Di antara jenis layangan yang beragam bentuk dan warna, masih ada Abah Ius yang menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin layangan di Kampung Astana Girang, Kabupaten Garut. Di usianya yang sudah menyentuh 70 tahun, Abah masih harus berkeliling mencari bambu sebagai bahan baku layang-layang. Biasanya, bambu ia dapatkan dari memungut sisa-sisa bahan bangunan maupun dari kebun milik warga sekitar yang sudah tidak terpakai. Bahan yang terkumpul, Abah pikul di pundaknya yang sudah rentah. Tak jarang ketika tengah berjalan, Abah seringkali jatuh dan terpleset karena kondisi jalan dan sendalnya yang terlepas. Bahkan ia harus mengikatnya menggunakan karet yang dikaitkan ke punggung kaki dan sendalnya. Marga keluar piam tak izin ketinggal. Jadi adiknya mau pagar gitu, pagar ini pot. Ya, kaki kanan Abah mengalami penyusutan ukuran. Hal ini disebabkan efek asam urat yang dideritanya dulu sejak 7 tahun silam. Pas pun baju badai nganti kan ya memang ti karaos nganti ti parah. Anu parah nama aja nak gitu. Masih kena kaki masih stabil kena kada pun baju masih. Karena mah di kiri lah ngalitan cempeannya. Upaya ikhtiar untuk sembuh berbagai alternatif pengobatan non-medis sudah ia coba. Namun perubahannya tidak terlalu dirasakan. Pengobatan medis pun bukan tak mau Abah tempuh. Namun terbatasnya ekonomi membuatnya hanya bisa pasrah. Di rumah kecil inilah Abah tinggal bersama cucunya Sapta yang kini berusia 8 tahun. Meski hanya bangunan kecil dan sederhana, tapi ini surga bagi mereka. Setidaknya ada tempat berteduh dari panas dan hujan. Bagi Abah, Sapta adalah cucu istimewa. Meski terlahir dengan kondisi autisme, namun Abah bersyukur setidaknya ada yang menemaninya tinggal. Anu bumi lira, bumi keung teh macam keung yang gujur benaran keung teh rencang gitu. Sebelumnya Abah tinggal bertiga bersama Sapta dan istri tercinta. Namun sejak 2 tahun lalu, Mbak jatuh tertimpa tangga. Istri yang biasa menemani dan membantunya mengurus sang cucu meninggal dunia karena penyakit stroke. Prihatin no. Ya pun bajong. Ya pengen ngalamun lah ya buat kayak betul gitu. Pas ku bageurna gitu. Punya abdi. Walau dengan kecenderungan hiperaktif, Sapta masih mampu berinteraksi dengan sekitar. Meskipun tidak senormal anak seusianya. Abah terkadang meminta bantuan Sapta membeli bahan layang-layang dengan menuliskan catatan barang yang akan dibeli. Untuk membuat layang-layang tidak sulit. Pertama, Abah menyiapkan sebatang bambu untuk dibelah beberapa potong dengan ukuran yang berbeda. Meski tangan gemetar, Abah tak ragu menggunakan gergaji usangnya. Ia pun memotong bambu yang sudah ditandai menjadi beberapa bagian. Bambu kemudian dibelah menjadi bagian-bagian kecil. Potongan bambu kecil kemudian diserut dan dihaluskan menggunakan pisau kecil. Untuk bagian sayapnya, ujung bambu diserut lebih kecil agar dapat melengkung. Setelah bambu siap, kerangka utama dan kerangka bagian sayap kemudian diikat benang agar kokoh nantinya. Hubungkan semua ujung kerangka dengan benang yang diikatkan pada bagian ujung kerangka. Kemudian diolesi lem untuk kemudian direbahkan dan direkatkan pada kertas. Kertas yang sudah menutupi seluruh kerangka bambu kemudian dibubuhi lem di sepanjang kerangkanya. Tak lupa layangan yang sudah jadi dibubuhi beragam warna dan bentuk kreasi memakai tinta. Namun terkadang terjadi hal yang menggelikan sekaligus menguji kesabaran Abah. Saat Abah memisahkan layangan yang telah mengering catnya, Sapta seringkali mengganggu dan mencoret-coret layangan Abah. Jika sudah asik dengan dunianya,
Sapta menempelkan 5 jarinya ke tumpahan tinta di lantai. Kemudian dicapkan ke layangan dan ke wajahnya hingga warna-warni. Masya Allah, Abah antara ingin marah dan ingin tertawa. Pada akhirnya, Abah sendiri yang harus repot membersihkan. Meski harus memeras tenaga serta waktu lebih setiap harinya, Abah tetap ikhlas dan semangat menjemput pundi-pundi rezeki Allah. Meskipun peminat layangan sudah tak seramai dulu, ada saja pembelinya. Perharinya, Abah mampu menghasilkan 10 hingga 12 layangan. Dengan harga yang tidak mahal, hanya 1.000 hingga 3.000 rupiah, Abah menjajakan layangannya dari warung ke warung serta berkeliling kampung. Kadang warung yang masih memiliki stok layangan menolak layangan yang baru Abah buat. Meskipun hanya 1 layangan saja yang dibeli, sudah cukup membuat Abah tersenyum bahagia. Kadang jika mendapati anak-anak yang sedang bermain, tak jarang layangan Abah habis diborong mereka. Keuntungan dari layang-layang pun berkisar 20 hingga 30 ribu rupiah. Bahkan kadang lebih sedikit. Harga yang tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Si Abah yang layangan jualan dan gitu. Kawitna. Rasa dikira ajeuna gitu sistem lah istilah nama gitu. Meski kaki dan badan lelah berkeliling, Abah tak pernah lupa tugasnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masuk waktu sholat, ia meluangkan waktunya berjamaah di masjid. Kadang di pertengahan sholat, jika sudah tak kuat berdiri karena kelelahan dan kakinya sakit, Abah melanjutkan sholatnya dengan duduk. Pemandangan yang pilu bagi siapapun yang melihatnya. Nikmat sehat dan waktu luang. 2 nikmat ini memang seringkali dilalaikan manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Tinggal di rumah berdua saja, Abah menjadi mandiri dalam banyak hal, termasuk dalam urusan memasak. Kadang telur, kadang kerupuk, bahkan nasi hanya bertemankan garam saja. Sudah bukan hal baru bagi Abah sekeluarga. Ujian hidup yang menerpa di usia Abah yang tidak muda lagi tak membuatnya menyerah dan berkecil hati. Ia tetap menjalankan perannya sebagai kakek yang baik bagi Sapta. Abi jangan emutan kieu. Sapta apetna ka aki. Lamun teh mun teu aya abdi kitunya, dek usaha diurusna. Jika sudah tiba waktu maghrib, selepas sholat berjamaah bersama Abah, Sapta selalu antusias menuju rumah guru ngajinya. Meski daya tangkapnya lambat dan baru Iqra 2, namun semangat mengajinya tak kalah dari anak lainnya. Salah satu keindahan belajar adalah Allah akan meninggikan derajat hambanya. Semakin tinggi derajatnya, semakin dekat pula ia dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sapta itu orangnya pinter, cuman ada kekurangannya, anaknya itu nggak bisa seperti anak-anak yang lain perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi di antara mereka itu kehidupan mereka. Kalimat pendek di dalam ayat ini mengandung pesan yang dalam sekali. Yang pertama adalah Allah lah yang mengatur segala sesuatu, pembagian-pembagian dalam kehidupan dunia ini. Apa yang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah tidak berkata kesehatan mereka, atau ijazah mereka, atau pendidikan mereka, atau kedudukan sosial mereka, atau materi mereka. Tapi Allah sebutkan secara umum, ma'isyatahum. Artinya, jika kita dilebihkan dalam satu bidang, pasti ada kekurangan di bidang yang lain. Mungkin seseorang
lebih dalam urusan materi, tapi Allah ambil sedikit dari kesehatannya. Mungkin seseorang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuatan fisiknya, tapi Allah ambil sedikit dari materinya. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar manusia saling memberi khidmah, saling bergantung satu sama lain. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Agar manusia saling berkhidmat satu sama lain. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak butuh orang lain dalam kehidupan ini. Kedudukan paling tinggi di dunia ini selalu butuh kepada orang-orang yang bahkan lebih bawah dari dirinya. Beginilah cara kita memandang ada banyak orang-orang lemah di sekitar kita, namun mereka berjuang untuk keseimbangan kehidupan.